Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang 6 hal penting di SPPK atau SP3K. Ini 6 hal ini sangat penting semuanya, jadi pastikan teman-teman ikuti video ini dari awal sampai akhir, supaya teman-teman nggak kelewatan informasi pentingnya ya. Nah, buat yang belum tahu SPPK itu apa, SPPK itu adalah surat pemberitahuan persetujuan kredit. Jadi istilahnya, kalau teman-teman dapat SPPK, itu artinya adalah permohonan KPR teman-teman sudah disetujui. Tapi ingat nih, jangan langsung happy ya saat dikasih tahu bahwa selamat Pak, permohonannya disetujui. Atau selamat Bu, Ibu sudah disetujui KPR-nya. Oh, jangan langsung happy dulu. Tenang dulu. Pastiin dulu 6 hal berikut ini di SPPK. Yang pertama, teman-teman mesti pastiin dulu bahwa plafon KPR yang disetujui itu memang sesuai dengan pengajuan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman waktu itu ngajuinnya 500 juta, terus tiba-tiba cuma disetujui 300 juta, ya, apakah teman-teman akan happy? Teman-teman akan senang? Akan terima tawaran tersebut? Ya belum tentulah. Karena kan kita butuhnya 500 juta. Kalau cuma disetujuin 300 juta, nanti 200 jutanya tutup dari mana? Nah, coba teman-teman pikir dulu gitu. Jadi, ingat ya, jangan langsung senang begitu dengar selamat permohonannya disetujui gitu. Pastikan dulu plafon KPR-nya. Hal kedua yang teman-teman perlu pastikan adalah mengenai jangka waktunya. Jangan sampai yang disetujuin itu berbeda dengan harapan kita. Misalnya harapan kita, oh saya mau ngangsurnya 10 tahun gitu. Tiba-tiba itu disetujuinnya 20 tahun. Loh kok bisa? 20 tahun, ini kelamaan. Kenapa mesti begini ya? Nah, itu kan kita harus coba negosiasi lagi tuh, kalau memang kita ngerasa kelamaan. Atau dalam beberapa kasus, bisa juga jadi malah dipendekin. Akibatnya angsuran kita jadi gede banget. Waduh, walaupun saya masih mampu, tapi waduh, kalau angsuran masih segini mah berat ini. Contoh misalnya kita ngajuinnya 10 tahun, tiba-tiba hanya disetujui 6 tahun. Karena ini kondisi SHGB-nya nanti akan jatuh tempo sebentar lagi. Jadi ini kreditnya ini harus lunas sebelum SHGB tersebut jatuh tempo. Wah, kalau kayak gitu kan ceritanya, waduh, tadinya kita udah punya rencana nih. Oh, ngangsur saya paling misalnya 5 juta gitu. Nah, saya masih ada ruang buat investasi lagi nanti sekian. Nah, itu kan pada saat disetujuinya berbeda jangka waktunya dengan yang kita minta, artinya kita harus lakukan penyesuaian kembali dengan rencana kita. Nah, itulah kita perlu pertimbangkan kembali. Ini gangguan ya, tanda petik gitu. Ya kan disetujuin tapi jangka waktunya nggak pas gitu. Nah, gangguan ini kira-kira kita masih bisa tolerir atau dengan saya tunggu lihat tawaran dari bank lain dulu deh. Nah, atau seperti itu. Yang pasti pada saat ada yang berbeda persetujuannya, teman-teman ngerem dulu, pikirin dulu. Nah, hal ketiga yang teman-teman perlu lihat lebih jauh adalah mengenai bunga KPR-nya yang disetujui. Bisa jadi kita ngajuin, misalnya nih, bunga fix 3 tahun atau fix 5 tahun. Tapi ternyata sama analisnya diubah. Jadi fixnya cuma 1 tahun atau 2 tahun. Dengan alasan, oh kalau fix 3 tahun bunganya kan segini, ini angsurannya nggak masuk gitu. Jadi mau nggak mau saya turunin nih. Jadi bunganya lebih rendah supaya angsurannya bisa masuk. Jadi ngambilnya bunga fix yang lebih pendek. Nah, ini hati-hati juga nih. Karena kalau udah bunga fix yang lebih pendek dan kita nggak antisipasi nantinya buat bunga floating, bisa berabe, bisa panjang urusannya nih. Jadi baiknya teman-teman mesti perhatikan baik-baik ya bunga KPR-nya. Nah, hal keempat yang teman-teman perlu perhatikan lebih lanjut adalah angsuran yang disetujui. Ini teman-teman bisa manfaatin nih kalkulator di
KPR Academy. Ada tuh, nanti teman-teman masukin aja. Plafon KPR-nya berapa, jangka waktunya berapa, bunga KPR-nya berapa. Nah, itu angsurannya berapa. Nah, kenapa saya ngingetin ini? Ini sebenarnya terkesan sepele ya. Tapi, ini karena pernah ada yang curhat nih sama KPR Academy. Dan kejadiannya nggak cuma sekali. Kalau kejadian cuma sekali mungkin, oh iya, mungkin ya itu human error lah. Itu memang silap mata aja lah dari administrasi kreditnya gitu. Tapi ini kejadiannya nggak cuma sekali gitu, ada beberapa kali lah kejadian. Jadi plafon KPR yang disetujui, jangka waktu, bunga KPR, sama angsurannya itu nggak cocok angkanya gitu. Jadi angka angsurannya itu adalah angka angsuran untuk jangka waktu yang lebih pendek. Nah kalau kayak gini kan kacau juga nih. Loh, ini kenapa seperti ini gitu? Dari pihak banknya sih enteng ngomongnya. Waduh, maaf, waktu itu salah ketik. Nah, cuma kan masalahnya kalau kita ngejalanin kan nggak enteng tuh jalaninnya. Bisa jadi, oh kita ngerasa, oh angsurannya segini, oh 3 juta angsurannya, ya udah per bulan. Oh ya udah bisa deh gitu. Pas akad kredit tiba-tiba, loh kok angsuran saya 5 juta? Ini kenapa? itu bisa kacau banget loh gitu. Jadi karena pernah ada beberapa kali kejadian yang kayak gini, ya saya saranin buat teman-teman yang ngelihat video ini dan ngelihat pesan ini, kalau teman-teman mau ngambil KPR, coba deh hitung, kalkulasikan angsuran yang setujuinya itu pakai kalkulator yang ada di websitenya kpracademy.com gitu, supaya teman-teman nggak salah tuh nanti. Loh kok ini bisa beda angkanya, bisa beda gitu. Ya ini hanya untuk hati-hati saja lah. Bukan berarti kita harus ngecekin segala sesuatunya gitu, tapi minimal untuk angsuran yang disetujui, ya teman-teman harus paham juga ini angkanya soalnya akan bisa berpengaruh besar pada kehidupan teman-teman selanjutnya. Gitu. Nah, hal kelima yang teman-teman perlu perhatikan lebih lanjut itu adalah tentang biaya-biaya KPR. Nah, pastikan tuh di SPPK ini memang udah keluar biaya-biaya KPR semuanya. Biasanya biaya notaris ditulisnya sesuai dengan tagihan dari notaris. Nah, tapi teman-teman bisa nanya juga sama pihak banknya. Ini biasanya tagihan notaris untuk transaksi seperti ini berapa sih? Di kisaran berapa gitu. Nah, biar teman-teman dapat gambaran gitu. Terkait dengan biaya KPR lainnya seperti biaya premi asuransi. Nah, ini harusnya teman-teman bisa minta pihak bank untuk bantu simulasikan kira-kira biaya asuransi kerugian berapa, asuransi jiwanya berapa gitu. Jadi itu akan ada kisarannya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman sampai kena premi spesial ya, premi khusus gitu untuk asuransi jiwa kreditnya ya, tentunya itu akan berbeda dengan estimasi yang diberikan oleh petugas yang menyampaikan informasi terkait dengan SPPK teman-teman. Nah, yang terakhir, hal yang keenam yang sangat penting juga untuk teman-teman ketahui di sini adalah bagian yang tulisannya adalah syarat khusus atau syarat tambahan. Nah, teman-teman mesti perhatiin banget nih. Karena kalau misalnya di kondisi syarat khusus ini ujung-ujungnya nggak bisa dipenuhi juga, ya sia-sia. Teman-teman mendingan nggak usah buang-buang waktu untuk ya kita aturin akad segala macam. Nggak usah. Udah kelar aja, selesai gitu. Karena ini memang saya nggak bisa penuhi gitu. Jadi, teman-teman udah langsung menegaskan bahwa ini saya nggak bisa penuhi, tolong memungkinkan nggak ini di waive, istilahnya bisa diabaikan nggak gitu. Tolong mintakan persetujuan kembali ke pihak pejabat pemutus gitu. Nah, kalau memang dari pihak banknya ternyata memang tidak bisa menghilangkan syarat khusus tersebut, maka ya berarti bank tersebut bukan jodohnya teman-teman. Nah, syarat khusus itu contohnya kayak gimana Pak? Nah, cerdas. Saya suka sekali pertanyaannya. Contohnya nih, misalnya ada pihak penjual yang pasangannya nggak bisa hadir. Misal, gitu. Tapi pihak penjual ini bilang pasangannya bisa ngasih kuasa, gitu. Lewat notaris atau bagaimana, atau hal-hal lainnya, gitu. Nah, ini yang teman-teman perlu pastikan nih sama pihak banknya. Memungkinkan nggak skenario seperti ini nanti akadnya gitu, aman nggak gitu. Nah, kalau banknya nggak terlalu nyaman dengan kondisi tersebut, bisa saja dia tetap memberikan persetujuan, tapi ya dia kasih syarat,
pasangan dari penjual tetap harus hadir. Lah, ini kan udah disampaikan sebelumnya bahwa ini pasangannya nggak bisa hadir. Nah, memungkinkan nggak nih kalau misalnya ada kuasa yang secara notaril dibuat atau cara lainnya lah gitu. Nah, kalau banknya tetap nggak bergeming ya artinya ya mungkin nggak cocok gitu secara untuk bertransaksi di bank tersebut gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan 6 hal penting di SPPK. Ingat ya teman-teman, dapat SPPK jangan langsung senang. Perhatikan 6 hal penting tersebut. Oke, semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya mau ingatin lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya juga. Jadi nanti kalau ada video baru dari KPR Academy, teman-teman nggak bakalan kelewatan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!